Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkulo dari kelas 2 Penjas MPM 19211193. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang strategi belajar mengajar gerak. Yang pertama, ada pengaturan urutan belajar gerak. Di dalam menentukan strategi pembelajaran gerak perlu diketahui sebelumnya mengenai tahapan-tahapan dan pembelajaran gerak sehingga dapat menyusun strategi pembelajaran gerak yang tepat sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan tujuan pembelajaran dan dapat tercapai dengan baik. Yang pertama ada fase kognitif. Dalam tahap ini tugas yang harus dipelajari oleh siswa benar-benar merupakan tugas baru. Sebagai pemula, siswa biasanya akan banyak dipersulit oleh keputusan yang harus dibuat, misalnya tentang bagaimana berdiri dan sikap yang baik, di mana lengan harus disiapkan, kapan gerakan harus dimulai, serta kemana pandangan harus diarahkan. Dalam tahap ini, masalah yang dihadapi oleh anak adalah penguasaan informasi tentang cara melakukan tugas gerak. Yang kedua, ada fase asosiatif. Tahap berikut dalam pembelajaran gerak adalah tahap gerakan atau tahap asosiatif. Dalam tahap ini masalah-masalah pemahaman sudah terpecahkan sehingga fokusnya berpindah pada pengorganisasian pola gerak yang lebih efektif untuk meningkatkan aksi. Pemahaman menguasai bentuk dan urutan gerak diwujudkan dalam gerakan tubuh. Dalam tahap ini ditingkatkan keterampilan naik dari tahap pemahaman tadi. Siswa mulai menunjukkan sikap dan kontrol yang terjadi disertai keyakinan yang meningkat. Ia mulai dapat memberikan perhatian pada detail gerakan. Dalam keterampilan yang memerlukan kecepatan seperti bulu tangkis, anak mulai membangun program gerakan untuk menyelesaikan gerakan. Sedangkan dalam gerakan yang lebih lambat seperti keseimbangan dalam senam, siswa membangun cara untuk memanfaatkan respon yang menghasilkan umpan balik. Yang ketiga, ada fase otonom. Setelah banyak melakukan latihan secara bertahap, siswa memasuki tahap otonom yang melibatkan perkembangan gerak otomatis. Artinya, gerakan tidak lagi dipikirkan dan bisa terjadi begitu ada rangsangan. Yang kedua, ada pengaturan waktu latihan. Pengaturan waktu berkaitan dengan seberapa lama siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Waktu pula lah yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajar. Waktu pun perlu diperhatikan karena akan menjadi waktu yang tersedia, waktu yang dialokasikan, waktu aktif belajar. Selain itu perlu diperhatikan jeda respon tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu saat guru memberikan tugas gerak dengan waktu siswa memulai gerak dan akhir tugas gerak yang dimiliki siswa. Jika ada kesulitan dalam mengatur waktu berolahraga, cobalah beberapa tips seperti di bawah ini. Yang pertama, jadwal olahraga yang fleksibel. Yang kedua, masukkan olahraga dalam jadwal harian. Yang ketiga, memiliki rencana cadangan. Yang keempat, ubah cara berpikiran Anda. Yang ketiga, pengaturan lingkungan belajar. Lingkungan belajar atau iklim kelas merupakan istilah yang merujuk pada kondisi fisik, konteks, dan budaya tempat siswa belajar. Lingkungan belajar yang baik tentu dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Lingkungan belajar berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Oleh karena itu, tidak harus mempunyai rancangan dan strategi yang jelas supaya kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan kondusif. Yang keempat, ada metode mengajar gerak. Metode belajar gerak, ada faktor belajar gerak. Dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi proses belajar ada 7, yaitu faktor kecerdasan, faktor belajar, faktor sifat, faktor kegiatan, faktor emosi dan sosial, faktor lingkungan, dan faktor guru. Fase belajar, proses belajar bertujuan menguasai gerakan. Keterampilan berlangsung dalam 3 tahap atau fase. Yang pertama, fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom. Belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu kegiatan yang diperlukan agar proses belajar dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan untuk ini meliputi keadaan pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar dalam diri pelajar. Kondisi
belajar gerak meliputi kondisi internal dan eksternal. Prinsip dan praktik belajar penjas. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktik yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama, prinsip pengaturan giliran. Yang kedua, prinsip beban belajar meningkat. Yang ketiga, prinsip kondisi praktik bervariasi. Yang keempat, prinsip pemberian motivasi dan penyemangat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.